Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan saya Cipta Hening, pengasuh Majelis Dzikir dan Tasawuf Sirul Asrar Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya mengajak sahabatku semua untuk kembali merenung, untuk kembali menyelami diri sendiri. Karena di dalam diri kita telah diciptakan oleh Allah, telah disertakan oleh Allah suatu sifat yang sempurna, yang kesempurnaannya itu tidak kurang suatu apapun, dan yang membuat diri kita merasa kekurangan, merasa berada di dalam kesulitan, merasa berada di dalam kebangkrutan, merasa berada di dalam pesakitan. Semuanya adalah karena kelalaian diri kita sendiri. Kita lebih belajar untuk memaknai, untuk mencerna, untuk memahami, untuk mengetahui sesuatu di luar diri kita, tetapi kita lupa untuk mengenali diri kita yang lebih dalam, sehingga kita menemukan kesempurnaan itu di dalam diri kita sendiri. Kesempurnaan tidak akan pernah kita temukan di luar diri kita, tetapi kesempurnaan itu hanya mampu kita temukan di dalam diri kita sendiri. Sehingga apabila kita telah menemukan kesempurnaan itu di dalam diri kita, maka sesuatu di luar diri kita akan mengikuti, akan menjadi cermin bagi apapun yang telah kita temukan di dalam diri kita. Kita menemukan kebaikan di dalam hati kita, maka segala sesuatu di luar diri kita akan menjadi baik. Kita menemukan keburukan di dalam diri kita, namun kita acuh, kita sibuk untuk mencari keburukan-keburukan di luar diri kita, maka yang kita temukan adalah sesuatu yang buruk, seperti apa-apa yang ada di dalam diri kita. Di dalam kehidupan ini kita selalu ingin mendapatkan sesuatu yang terbaik, baik itu di dalam keluarga kita, di dalam usaha kita, di dalam kesehatan kita, di dalam rezeki kita. Namun, sudahkah kita mampu menemukan kebaikan-kebaikan yang ada di luar diri kita, menemukan keindahan-keindahan yang di luar diri kita, sehingga kita sibuk untuk mencari kebaikan orang lain dan seakan-akan menutup mata, menutup telinga akan keburukan-keburukan orang lain. Lalu kita selalu mencari keindahan-keindahan perilaku, pribadi, kebiasaan, pekerjaan orang lain, dan kita acuh, kita buta, kita belajar tuli dengan segala kekurangan orang lain. Sifat inilah, perilaku inilah yang seharusnya kita tumbuh kembangkan di dalam kehidupan kita. Apabila nasib kita ingin menjadi sesuatu yang lebih baik, pekerjaan kita menjadi lebih baik, usaha kita menjadi lebih baik, kehidupan kita, rezeki kita, kesehatan kita menjadi lebih baik, lebih berkualitas, dan ada perkembangan yang baik, yang bagus di dalam kehidupan kita, maka yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita selalu mencari kebaikan,
kita selalu mencari kebaikan orang lain, selalu menemukan dan bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan orang lain, baik itu tetangga kita, keluarga kita, kerabat kita, teman kita. Kita tidak pernah mencari keburukannya, namun kita selalu mencari kebaikannya. Begitu juga kita selalu mencari keindahan-keindahan dari orang lain dan melupakan segala sesuatu yang bersifat kurang yang ada di dalam diri orang lain. Inilah salah satu cara untuk memperbaiki keadaan kita, rezeki kita, ekonomi kita yang bangkrut, yang banyak hutang, yang merugi, dan lain sebagainya. Perbaikilah dengan cara mencari sesuatu yang baik, mencari sesuatu yang indah di luar diri kita. Jangan pernah mencari sesuatu yang bersifat buruk, apalagi kita memfitnah, apalagi kita merendahkan, apalagi kita menggunting di dalam lipatan, baik itu kepada saudara, kepada sahabat, kepada rekan kerja, ataupun orang-orang di sekitar kita. Karena salah satu tanda kalau diri kita diangkat dari keadaan yang terpuruk menjadi keadaan yang lebih baik adalah dengan selalu mencari kebaikan, selalu mencari keindahan dari sesuatu di luar diri kita. Apabila kita mencari keindahan di luar diri kita, maka yang kita temui adalah keindahan. Apabila kita mencari kebaikan di luar diri kita, yang kita temui adalah kebaikan. Apabila kita mencari keburukan di luar diri kita, yang kita temui adalah keburukan, dan tidak ada ujung pangkalnya. Tentunya apabila kita mencari kebaikan di luar diri kita, pastinya berangkat dari hati kita yang baik, hati kita yang indah, yang selalu berprasangka baik kepada Allah dan berprasangka baik kepada makhluknya. Sahabatku, meditasi kuantum dimanapun berada, mungkin seringkali kita kehilangan gairah hidup, dan gairah hidup ini hilang dari kehidupan kita karena begitu besar masalah yang sedang kita hadapi, baik itu kesehatan, ekonomi, karir, pekerjaan, usaha, dan segala keadaan yang ada di dalam kehidupan kita. Maka yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita berpikir agar diri kita masih bisa bermanfaat bagi orang lain. Di saat pikiran kita buntu, hati kita buntu untuk mencari solusi di dalam kehidupan kita sendiri, maka kita coba untuk berpikir mencarikan jalan keluar bagi kehidupan orang lain. Paling tidak kita bisa berguna bagi orang lain. Apabila kita telah menemukan jalan agar kita bermanfaat bagi orang lain, bagi kehidupan orang lain, niscaya kehidupan kita sendiri akan mulai menemukan jalan terang untuk perbaikan
di dalam setiap masalah yang kita hadapi. Jangan pernah kehilangan semangat. Jangan pernah kehilangan keyakinan agar hidup kita lebih baik, agar hidup kita lebih sehat, agar rezeki kita lebih berlimpah. Suatu keadaan di mana diri kita mengalami kebuntuan, mengalami masalah yang begitu berat, itu biasanya alam sedang menegur kita, Tuhan sedang menegur kita. Mungkin karena hidup kita selalu sibuk untuk menuruti hawa nafsu kita, untuk menuruti ego kita, untuk menuruti keakuan kita, tanpa mempedulikan orang-orang di sekitar kita, tanpa mempedulikan kepentingan, kebutuhan orang-orang di sekitar kita. Waktu kita habis untuk memikirkan diri kita sendiri, maka alam dan Tuhan pun menegur kita dengan kebuntuan-kebuntuan, dengan masalah-masalah yang datang di dalam kehidupan kita. Untuk itu, marilah kita belajar untuk bisa bermanfaat bagi orang lain, berpikir demi kehidupan orang lain, perbaikan orang lain, kelancaran orang lain, kesehatan orang lain. Niscaya kelancaran hidup kita akan terbawa di dalamnya. Kemudahan hidup kita, keindahan hidup kita, kebahagiaan hidup kita akan terbawa di dalamnya. Karena ingatlah, apabila kita memudahkan kehidupan orang lain, sesungguhnya kita sedang memudahkan hidup kita sendiri. Apabila kita mengeluhkan kehidupan kita kepada orang lain, sesungguhnya kita sedang membuat jalan buntu bagi kehidupan kita sendiri. Untuk itu, marilah kita selalu merenung, marilah kita selalu berpikir demi keindahan kehidupan kita, sehingga kita lebih bermanfaat bagi kehidupan orang lain. Cukup sekian, semoga manfaat. Ingat, tetap waras dan tetap fokus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.